Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Tarekat Naqsabandi Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara Wilayah Riau. Saya akan membahas tentang sholat. Apa sih sholat? Mungkin selama ini yang tahu kita hanya sholat ritual 5 waktu sehari dan semalam, atau ditambah sunnah-sunnah lainnya, entah tahajud, entah itu sholat duha, atau apa, sunnah wudhu, sunnah tobat. Itu secara syariat. Atau jasmani. Secara hakikat atau rohani, sholat itu adalah tersambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menyambungkan sholat itu biar sholat kita sampai? Karena kita manusia relatif, sulit sampai ke Allah yang maha mutlak kalau tidak ada yang menghantarkannya. Karena sholat itu intinya adalah mengingat. Di dalam sholat tidak ada kata menyembah, tetapi dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bagaimana caranya mengingat Allah sementara kita tidak tahu caranya? Padahal agama itu mutlak. Di atasnya pasti. Makanya ada rukun syarat dan metodologinya. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Kenapa begitu pentingnya rukun ini? Rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman ini, supaya kita jangan melebar kemana-mana. Di sholat itu intinya menyambungkan. Ini wajah tu wajahiyah lazi petor samawati. Kuhadapkan wajahku ke wajah zat pencipta langit dan bumi. Lah, ini sedemikian pentingnya, tapi orang tidak ada membahasnya. Ke Allah punya wajah. Kok langit dan pencipta langit dan bumi? Dalam arti dari jasmani pindah ke rohani, masuk ke alam rohani. Dari syariat masuk ke hakikat. Saat sholat kita menyambungkan dari fisika masuk ke metafisika, baru sampai ke maha metafisika. Jadi kita menghadap. Ini sangat penting di dalam sholat sebetulnya. Karena sholat itu adalah menyambungkan. Ya, dengan demikian menyambungkan itu kalau di dalam bahasa tasawuf atau bahasa di tarekat kami, karena tarekat kami tarekat qadim atau tarekat arwah.
Itu robito. Robito itu adalah menghadap ke guru rohani. Tapi ingat, menghadap bukan menyembah. Ini sangat tipis tapi jauh perbedaannya. Gini contohnya. Saya kasih contoh sedikit. Sebetulnya saya mau menghubungi saudara saya di luar daerah atau di luar jangkauan manual saya. Otomatis saya memakai teknologi, yaitu handphone. Saya menghubungi saudara saya yang beda daerah atau di suatu kota lain, taruhlah di Jakarta. Saya menghadap ke HP. Sebetulnya saya tidak ada hubungan dengan HP ini. Saya tidak perlu dengan HP ini. Yang saya mau sampaikan adalah pesan saya ke saudara saya. Tapi melalui HP. Inilah fungsi guru rohani. Menghadap ke guru rohani. Tapi pesannya tersambung ke maha rohani. Itulah yang disebut tali wasila, Al-Maidah 35. Carilah jalan menuju Allah. Dialah yang menyambungkan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mungkin dengan cara kita sendiri. Sangat penting manusia ini. Sang adaptor dimensional namanya. Penghubung antara alam relatif dengan alam mutlak. Guru rohani inilah yang mengantarkan kita. Penghantar, bukan pengantar. Kalau pengantar itu sejenis paket gitu, atau yang diantar JNT atau sejenis kiriman-kiriman itu pengantar. Kalau penghantar itu beda lagi, tipis. Karena kita tidak mungkin langsung dengan Allah. Yang apa yang disampaikan di Asy-Syura 51. Tidak mungkinlah seorang manusia itu bercakap-cakap dengan Allah, atau Allah bercakap-cakap dengan dia, atau berbicara dengan dia, dengan seorang manusia, tanpa melalui tiga cara. Yang pertama melalui wahyu, yang kedua di balik tabir, yang ketiga melalui utusan. Nah, guru rohani inilah utusan di zaman sekarang. Karena kata Nabi, kalau engkau belum bisa beserta Allah, carilah orang yang sudah beserta Allah. Jadi pentingnya robito itu di dalam tarekat arwah atau tarekat kodim untuk menyambungkan. Tapi betul-betul guru rohani yang tersambung, jelas warisnya, nasab warisnya. Dari ke guru sampai ke guru agung Rasulullah Muhammad. Mungkin di luaran orang kami menganggap kami syirik, menyembah guru atau menyembah mursyid. Walia mursyidah itu adalah seorang manusia
Tapi mursyid itu bukan manusia. Tapi dia ada dalam satu wadah. Ini sangat penting dalam beribadah, karena sholat itu, ibadah itu adalah sangat menentukan segala-galanya. Supaya kita jangan pakai rumus mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan sampai. Karena agama yang turun dari Allah itu top down, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Allah aja turun pakai utusan, masa kita mau berhubungan dengan Allah dengan cara kita sendiri? Itu mustahil. Tapi bisa saja dengan cara rumus, mudah-mudahan diterima Allah, mudah-mudahan dapat pahala, mudah-mudahan dapat surga. Ilahi anta masudi wa ridho kamal ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.